Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi dari buku Mina 2. Kita gunakan buku Mina no Nihongo Basic 2 yang Japan version edisi yang kedua atau cetakan yang terbaru dengan cover yang seperti ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi dari bab 44. Hari ini kita akan membahas Renshubi bagian yang pertama yang ada di halaman Hyaku Gojunana Peiji, halaman 157. Bagi minasan yang punya buku ini, silakan disiapkan dulu bukunya ya, supaya lebih mudah untuk mengikuti materi yang akan saya sampaikan hari ini. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan Renshubi bagian yang pertama dari bab 44. Hai, hajime mashou. Hai, Renshubi Ichiban, Renshubi nomor 1. Pada bagian Renshubi nomor 1, kita akan menggunakan pola kalimat sugimas. Menggunakan kata kerja sugimas dengan arti terlalu atau terlalu banyak melakukan suatu hal. Di sini kita harus membuat kalimat berdasarkan gambar yang telah disediakan dengan memanfaatkan fungsi kata kerja sugimas. Rekara mite mimashou. Mari kita coba lihat dari contohnya. Di sini kita lihat ada gambar seseorang yang minum bir, terlalu banyak minum bir, tapi bagian birnya kita gunakan kata osake. Terlalu banyak minum osake, sehingga kalimatnya menjadi osakeo nomi sugimashita. Bagian sugimashita kita bentuk dari kata kerja nomimas, minum. Bagian masnya kita hilangkan, lalu digabungkan dengan sugimashita. Di sini semuanya menggunakan tensis lampau, menggunakan kata sugimashita. Jadi bisa kita simpulkan aktivitas yang sedang kita ceritakan ini sudah terjadi. Hai, ichiban kara yatte mimashou. Mari kita coba mengerjakan dari nomor 1. Untuk gambarnya kita perhatikan di sini terlalu banyak memasukkan gula. Memasukkan gula menggunakan kalimat sato iremas. Iremas, bagian masnya kita hilangkan, lalu digabungkan dengan sugimashita. Sato ire sugimashita. Hai, nih bang. Dari gambar yang ada, kita lihat seseorang kekenyangan, terlalu banyak makan nasi. Makan nasi kita gunakan gohang o tabemas. Bagian mas dari tabemas kita hilangkan, lalu digabungkan dengan sugimashita. Sehingga kita gunakan kalimat gohang o tabe sugimashita. Hai, sambang. Kita lihat seseorang yang terlalu banyak bekerja. Terlalu banyak bekerja. Bekerja kita gunakan kata kerja hatarakimasu. Bagian mas dihilangkan lalu digabungkan dengan sugimashita. Hasilnya hataraki sugimashita. Hai, yombang. Dari gambar yang ada kita bisa menggunakan kalimat terlalu banyak membeli oleh-oleh. Membeli oleh-oleh. Omiyage o kaimasu. Bagian mas kita hilangkan, digabungkan dengan sugimashita. Omiyage o kai sugimashita. Atau misalkan minasan pengen bikin kalimat yang lain dengan kondisi sesuai dengan gambarnya, terlalu banyak membawa oleh-oleh. Membawa oleh-oleh kita gunakan omiyage o mochimasu. Dari kata mochimasu, bagian masnya kita hilangkan, lalu digabungkan dengan sugimashita. Omiyage o mochi sugimashita. Hai, Renshubi Nibang. Pada bagian Renshubi Nibang, di setiap nomornya akan disediakan kata-kata yang harus kita rangkai sesuai dengan gambar yang disediakan. Untuk pola kalimat yang digunakan, kita gunakan kombinasi kata sifat dengan sugimas. Untuk penggunaan kata sifat kita harus hati-hati ya. Terlebih dahulu harus bisa mengidentifikasi mana kata sifat i dan mana kata sifat na, supaya bisa menggabungkan dengan kata sugimas dengan baik dan benar. Hai, rekara mite mimashou. Mari kita coba lihat dari contohnya. Di sini ada keterangan kono futong. Sebetulnya futong itu artinya adalah kasur lipat atau matras lipat yang biasa digunakan di lantai untuk tidur ya. Tapi nggak tahu kenapa di bagian gambarnya ini seolah-olah futongnya dipakai selimut. Kalau menggunakan selimut itu seharusnya kosakata yang digunakan adalah mofu. Jadi supaya kita tidak bingung untuk bagian futong kita sebutkan futong saja ya artinya. Kemudian diikuti dengan kata sifat i atsui.
Kalau kita lihat dari kanjinya, atsui di sini artinya adalah tebal, bukan panas. Sekarang kita rangkai kalimatnya menjadi kono futon wa atsu sugimasu. Futon ini terlalu tebal. Seperti itu cara untuk mengerjakan bagian renshubi nibang. Oke ya, kita coba dari ichibang. Di sini diawali dengan kata kono uagi, outer ini. Kemudian diikuti dengan kata sifat i, oki. Untuk bagian uagi, untuk mengarah pada kata outer, sebetulnya bentuknya nanti bisa macam-macam ya. Bisa berupa jas, bisa berupa jaket, kardigan, dan lain sebagainya. Jadi supaya lebih general, kita artikan outer saja. Untuk bagian kata sifatnya, oki yang merupakan kata sifat i, huruf hiragana i paling belakang dihilangkan supaya bisa digabungkan dengan sugimas. Sehingga rangkaiannya menjadi kono uagi wa oki sugimasu. Outer ini terlalu besar. Hai, nibang diawali dengan kata benda kono heya, kamar ini. Kata sifat yang digunakan hiroi, lebar atau luas. Hiroi, i paling belakang kita hilangkan karena merupakan kata sifat i ya, ditambahkan dengan sugimasu. Rangkaian kalimatnya menjadi kono heya wa hiro sugimasu. Kamar ini terlalu luas. Hai, sambang. Kata yang disediakan adalah kono mongdai, soal ini. Lalu untuk kata sifat yang digunakan adalah kata sifat na kantang, sehingga nanti bisa langsung digabungkan dengan sugimasu. Kalimatnya menjadi kono mongdai wa kantang sugimasu. Soal ini terlalu mudah, atau soal ini terlalu sederhana. Hai, yongbang. Kata benda yang digunakan adalah kono uchi, rumah ini. Kemudian kita akan menjelaskan yang lebih detail lagi dari rumah ini menggunakan kata yachinga takai. Biaya sewanya mahal. Setelah kono uchi kita tempatkan partikel wa, berarti kita bisa simpulkan kono uchi merupakan topik kalimat. Kemudian yaching, setelah yaching ada ga, maka kita bisa simpulkan yaching adalah subjek utama sesuatu yang sedang kita bicarakan. Hai, renshubi sambang. Di bagian renshubi sambang, di setiap nomornya kita disediakan dua frasa kalimat. Dari dua frasa kalimat ini harus kita gabungkan menjadi satu kalimat dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, frasa kalimat yang pertama harus diakhiri dengan kata sugimas yang diubah menjadi bentuk T, sugite. Bentuk T di sini bisa kita artikan karena. Lalu bagian yang kedua, frasa kalimat yang kedua harus diakhiri dengan bentuk kanoke, bentuk negatif. Kanoke bentuk bisa ya, tapi bentuk negatif. Jadi nanti kita artikan tidak bisa. Sehingga bisa kita simpulkan susunan kalimatnya memiliki arti karena terlalu banyak titik-titik sehingga tidak bisa melakukan suatu hal. Seperti itu ya. Kita lihat dulu dari contohnya. Frasa kalimat yang pertama yang digunakan bukan frasa sih, ini cuma kata kerja saja ya, yaitu tabemashita, makan. Lalu kata kerja kedua yang digunakan adalah ugokimasu, bergerak. Sehingga kalimatnya menjadi tabesugite ugokemaseng, karena terlalu banyak makan sehingga tidak bisa bergerak. Dari kata tabemashita, bagian mashita-nya dihilangkan lalu ditambahkan sugite. Kemudian dari kata ugokimasu, bentuk kanoke-nya adalah ugokemas. Bentuk negatifnya adalah ugokemaseng. Seperti itu cara untuk mengerjakan bagian renshubi sambang. Hai, ichibang kara yatemimashou. Mari kita coba mengerjakan dari nomor 1. Di sini disediakan frasa kalimat osake o nomimashita, telah minum sake. Kemudian diikuti dengan frasa kalimat yang kedua, masugu arukimasu, berjalan lurus. Kita lihat dari frasa kalimat yang pertama menggunakan kata kerja nomimashita. Bagian mashita kita hilangkan, ditambahkan sugite. Untuk frasa kalimat yang kedua, kata kerja arukimasu, bentuk kanoke-nya adalah arukemas. Negatifnya adalah arukemaseng. Sekarang kita rangkai kalimatnya menjadi osake o nomi sugite masugu arukemaseng. Karena terlalu banyak minum sake, sehingga tidak bisa berjalan lurus. Hai, nibang, diawali dengan kata kerja sukaremashita, capek. Lalu diikuti dengan kata kerja nemurimasu, tidur.
Dari kata tsukaremashita, bagian mashita kita hilangkan, lalu ditambahkan dengan sugite. Untuk kata kerja yang kedua, nemurimas, bentuk kanoke-nya adalah nemuremas. Bentuk negatifnya, nemuremasen. Sekarang kita rangkai kalimatnya, tsukare sugite nemuremasen. Karena terlalu capek, sehingga tidak bisa tidur. Hai, sambang. Frasa kalimat pertama yang disediakan yaitu nimotsu ga omoi desu. Barangnya berat. Diikuti frasa kalimat yang kedua, hitori de mochimasu. Membawa sendirian. Frasa kalimat yang pertama diakhiri dengan kata sifat i, yaitu omoi desu. Bagian i dan des kita hilangkan, lalu digabungkan dengan sugite. Kemudian bagian mochimasu, bentuk kanoke-nya adalah motemasu. Bentuk negatifnya motemasen. Sekarang kita rangkai kalimatnya menjadi nimotsu ga omosugite hitori de motemasen. Karena barangnya terlalu berat, sehingga tidak bisa membawanya sendirian. Hai, Yongbang. Frasa kalimat pertama yaitu aji ga koi desu. Rasanya kuat atau rasanya kental. Kemudian diakhiri dengan frasa kalimat taksang tabemasu, makan yang banyak. Untuk frasa kalimat yang pertama diakhiri dengan kata sifat i, koi. Hiragana i paling belakang dan bagian des kita hilangkan, lalu ditambahkan dengan sugite. Untuk frasa kalimat yang kedua di sini menggunakan kata kerja tabemasu. Bentuk kanoke-nya adalah taberaremasu. Bentuk negatifnya taberaremasen. Sekarang kita rangkai menjadi aji ga ko sugite taksang taberaremasen. Karena rasanya terlalu kuat, sehingga tidak bisa makan yang banyak. Hai, Renshubi Yongbang. Kita masih menggunakan pola kalimat sugimas. Di sini, di setiap nomornya, kita diberikan satu kalimat tanya. Ini tinggal baca saja ya kalimat tanyanya. Tugas kita adalah membuat kalimat jawaban atau kalimat respon. Untuk kalimat jawaban atau kalimat responnya, ini diawali dengan kata yang sama, yaitu iya. Lalu kita gunakan kalimat yang ada di dalam kurung dengan cara bagian akhir dari kalimatnya harus menggunakan kata sugitang desu. Di sini, kata kerja sugimas harus diubah menjadi bentuk lampau, yaitu menjadi sugita, kemudian diikuti dengan eng desu. Eng desu di sini bisa kita gunakan untuk fungsi menyatakan suatu alasan terjadinya sebuah kondisi. Supaya lebih mudah kita untuk mengartikannya, bagian sugitang kita cukup mengartikannya terlalu banyak atau terlalu titik-titik. Kita coba dulu dari contohnya ya. Di sini diawali dari kalimat tanya, nodo ga itain desu ka? Tenggorokannya sakit kah? Kemudian di dalam kurung ada kalimat kino karaoke de utaimashita. Kemarin bernyanyi di karaoke. Untuk bagian frasa kalimat yang ada di dalam kurung, ini diakhiri dengan kata kerja utaimashita. Bagian mashita harus kita hilangkan supaya bisa digabungkan dengan sugitang desu. Sekarang kita rangkai kalimat responnya atau kalimat jawabannya menjadi kino karaoke de utai sugitang desu. Iya, kemarin terlalu banyak bernyanyi di karaoke. Hai, Ichibang, diawali dengan kalimat tanya, kibun ga waruin desu ka? Apakah mual? Kemudian di dalam kurung ada keterangan, kino nomimashita. Kemarin minum. Minum di sini maksudnya adalah dia minum minuman beralkohol ya, sehingga sekarang itu jadinya mual. Lalu kita gunakan bagian kata kerja yang ada di dalam kurung, nomimashita. Mashita kita hilangkan supaya bisa digabungkan dengan sugitang desu. Sehingga kalimat responnya menjadi kino nomi sugitang desu. Iya, kemarin terlalu banyak minum. Hai, Nibang. Kalimat pertanyaan yang digunakan mega itain desu ka? Matanya sakit kah? Kemudian di dalam kurung ada jawaban di video mimashita, melihat DVD. Di dalam kurung di sini diakhiri dengan kata kerja mimashita. Bagian mashita kita hilangkan supaya bisa digabungkan dengan sugitang desu. Sehingga kalimat responnya menjadi di video mi sugitang desu. Iya, terlalu banyak nonton DVD. Hai, sambang. Kimono kawanain desu ka? Tidak beli kimono kah?
Lalu di dalam kurung ada keterangan nedanga takai desu, harganya mahal. Untuk bagian takai ini merupakan kata sifat i, bagian hiragana i paling belakang, dan des kita hilangkan, diikuti dengan sugitang des. Sehingga kalimatnya menjadi nedanga taka sugitang des. Ya, harganya terlalu mahal. Hai, yombang. Tsukai kata ga wakaranain desu ka? Tidak mengerti cara menggunakannya kah? Lalu di dalam kurung ada keterangan frasa kalimat Setsumeisho ga fukuzatsu desu. Lembar penjelasannya atau buku penjelasannya rumit. Fukuzatsu ini merupakan kata sifat na, sehingga bisa langsung saja kita gabungkan dengan sugitang desu. Tentunya bagian desnya dihilangkan dulu ya. Sehingga kalimat responnya menjadi Setsumeisho ga fukuzatsu sugitang desu. Iya, buku penjelasannya atau lembar penjelasannya terlalu rumit. Hai minasan, kyou no benkyou wa mo owarimashita. Otsukaresama deshita. Belajar hari ini telah selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya. Dan terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo. Jika minasan masih memiliki pertanyaan seputar penjelasan Renshubi bagian yang pertama hari ini, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Shitsumo ga attara komentorang ni kaite kudasai ne. Dan jika minasan masih memiliki pertanyaan lain seputar belajar bahasa Jepang atau seputar studi ke Jepang, silakan bisa kirimkan pertanyaan tersebut melalui DM Instagram ke Instagram pribadi saya ada di sini, atau bisa juga dikirimkan ke Instagram official Yasashi Nihongo, yang manapun nanti saya akan coba untuk membalasnya. Dan bagi minasan yang memerlukan informasi di mana sebaiknya membeli buku-buku bahasa Jepang yang original, yang bagus, kualitasnya bisa diorder atau dipesan secara online, praktis dan aman, silakan bisa menghubungi Instagram @thejapanscribe. Atau minasan bisa juga hubungi mereka melalui WhatsApp admin yang tertera di sini. Nanti minasan bisa konsultasi. Bisa minta dipilihkan buku mana yang sesuai dengan kebutuhan minasan saat ini, supaya nanti tidak salah beli ya. Baik minasan, sekian dulu untuk materi belajar kita hari ini. Mite kurete domo arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton. Ja, matane. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan melanjutkan pembahasan Renshubi bagian yang kedua dari bab 44. Hai, bye-bye. Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Hai teman-teman pencari beasiswa studi ke Jepang, atau kamu yang ingin bekerja di perusahaan Jepang, apa sih kunci sukses dapat sertifikat JLPT atau NAT dengan nilai terbaik? Pahami konsep soal dengan baik dan tepat. Ini nih referensi terbaik dengan 10 paket soal dan pembahasan yang gamblang. Top skor JLPT N5 dan NAT Q5. Kamu dapat belajar dengan nyaman karena buku dikemas menjadi 2 bagian, yaitu paket soal dan pembahasan. Paket soal disertai fitur digital untuk lembar jawab digital, mendengarkan soal audio listening, melihat skor nilai, dan analisis butir soal yang menjadi titik lemah yang belum kamu kuasai. Buku kedua adalah panduan belajar otodidak buat kamu. Pembahasan lengkap dicetak 2 warna, berbahasa Indonesia, dan video tutorial dalam sekali klik. Top skor JLPT N5 dan NAT Q5, metode terbaik meraih nilai tertinggi. Akira Menaide, Gambarimasu.